Singkirkanlah penghalang sadanu. Selamat sore semuanya. Saya mau bercerita. Ada dua orang namanya A dan B. Dua orang ini memberikan nasihat baik kepada C. Mereka mengucapkan pesan yang sama. Pesannya yaitu, kalau sedang berbicara dengan orang lain, jangan sambil main HP. Nasihat atau pesan si A ini oleh C gak didengerin. Sementara nasihat si B didengerin. Jadi bagi C, nasihat A ini gak punya wibawa. Sementara nasihat si B punya wibawa. Mengapa begitu? Karena si C itu tahu A memberi nasihat supaya kalau berbicara dengan orang lain jangan main HP. Tapi dirinya sendiri kalau ngobrol dengan orang lain sambil main HP. Yang dinasihatkan nggak dilakukan, maka nggak punya wibawa. Jadi dia tidak bisa memberikan contoh. Ketidakmampuannya memberi contoh, maka itu menjadi batu sandungan bagi dirinya dalam hal menasihati si C. Lain halnya dengan si B. Si B ini ngomongnya kalem dan gak berulang-ulang. Satu kali dia mengatakan kalau ngobrol sama orang lain jangan sambil main HP. Punya wibawa, didengarkan. Karena si C tahu. Si C ini tahu bahwa kalau si B itu memberi nasihat seperti itu, dia juga melakukan. Si B ini diketahui oleh C bahwa kalau dia ngobrol sama orang lain, dia tidak pernah main HP. Maka ketika dia berikan nasihat, didengarkan. Jadi orang sekarang itu juga melihat seperti apa yang memberi nasihat itu. Seperti apa yang memberikan pesan itu. Ini soal HP. Lalu sekarang soal yang lain. Kita sebentar lagi akan memasuki bulan September, bulan kitab suci. Kalau kita membuka buku puji syukur yang bagian daftar isi, lalu dilihat yang bagian kebiasaan orang Kristen, Romawi 2. Sudah. Yang nomor 2 apa yang nomor 2? Yang lain ada? Yang nomor 2 apa? Dari sekian banyak kebiasaan orang Kristen, mudah-mudahan kita mengenali. Sambil menunggu jam Isya, kita bisa melihat bagian daftar isi. Romawi 1 tentang apa? Pokok iman dan pedoman. Apa artinya Romawi 1? Penting. Jadi nomor 1 yang harus kita sadari adalah penting. Pokok-pokok iman dan pedoman hidup Kristen. Nanti itu bisa dilihat apakah kita sungguh mengindahkan itu atau tidak. Itu pedoman. Lalu Romawi kedua, nomor 2 dari sekian banyak adalah membaca kitab suci. Kita sebentar lagi akan memasuki bulan September, bulan kitab suci. Kitab suci nomor 2. Dan itu dalam judul kebiasaan. Maka kita bisa merenung apakah membaca kitab suci sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan kita juga umat yang lain. Kalau kita mau jujur, belum menjadi kebiasaan banyak orang. Ada tapi sedikit, banyaknya itu belum. Dan tidak sedikit orang yang akhirnya nggak punya wibawa, nggak pede. Saya pengurus,
nggak percaya diri kalau memberi nasihat kepada para umat yang diurus supaya punya kebiasaan membaca kitab suci. Mengapa nggak pede? Karena dirinya sendiri tidak punya kebiasaan. Orang tua nggak akan pede, nggak akan percaya diri memberi nasihat kepada anaknya, kepada menantunya, kepada cucunya, supaya punya kebiasaan membaca kitab suci. Mengapa nggak pede? Karena diri sendiri belum punya kebiasaan. Maka mudah-mudahan daftar isi yang ada di buku puji syukur itu juga bisa kita cermati, lalu kemudian itu kita jadikan tuntunan. Kita masih punya waktu sebagai persiapan untuk masuki bulan kitab suci. Nah, mudah-mudahan ketika masuk di bulan kitab suci kita bisa ngobrol soal kebiasaan membaca kitab suci dengan umat lain, entah yang di keluarga kita, entah yang di lingkungan kita, entah yang di wilayah kita, entah yang di stasi kita, entah yang di paroki kita. Mudah-mudahan kita pede berbicara mengenai kebiasaan karena kita sudah memulai. Selama orang itu belum punya kebiasaan membaca kitab suci, gak akan bisa, dia akan terhalang, kena batu sandungan untuk memberikan nasihat supaya membaca kitab suci kepada orang lain. Para Bapak Ibu dan orang muda yang terkasih, juga anaknya yang sudah pules ya. Puji Tuhan, khotbah saya meskipun baru sebentar tapi sudah membuat pules anak. Oh, bangun. Ya. Kita mengikuti Yesus. Dan dalam Injil tadi Yesus berusaha supaya yang namanya batu sandungan dihindari. Sebenarnya Yesus itu ketika masuk Kapernaum nggak perlu membayar pajak. Tapi takut ini nanti menjadi perkara. Karena kadang-kadang ada orang yang suka mencari-cari alasan kan, mencari-cari salah. Yesus nggak mau ini menjadi batu sandungan. Maka Yesus berusaha kita jangan sampai menciptakan batu sandungan. Maka menyuruh muridnya tadi ke danau nangkap ikan, buka mulutnya akan ditemukan uang 4 dirham. Itu nanti digunakan untuk bayar pajak supaya kita, kamu, yang lain tidak kena batu sandungan, tidak terhalang. Kalau kita membaca, merenungkan daftar isi buku puji syukur, itu kan hal-hal yang sederhana kan sebenarnya. Mewartakan kebiasaan membaca kitab suci, mewartakan kebiasaan mengikuti misa, dan lain sebagainya. Itu kan hal yang mudah sebenarnya. Tapi yang mudah ini bisa menjadi sulit karena ada batu sandungan. Batu sandungannya itu adalah kalau diri kita sendiri nggak melakukan. Maka mudah-mudahan sekali lagi kita waspada, kita cermat. Nasihat sederhana sekalipun dan itu penting, tetapi kalau kita nggak melakukan itu berarti kita terhalang, kita ada batu sandungan, kita nggak punya wibawa. Entah itu kaitannya dengan memberikan pesan soal HP maupun juga pesan soal kebiasaan membaca kitab suci. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal